berita bohong gitu aja. Ya subhanallah, seseorang mendapatkan karomah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak sekalian, kita kembali dalam casting podcast for learning. Baik, pada kali ini kita akan belajar mata pelajaran yang ada di sekolah melalui podcast. Nah, podcast ini nanti bisa diisi semua Bapak Ibu guru SMP Muhammadiyah Plus untuk mengupas materi-materi yang akan disampaikan ke anak-anak. Di podcast perdana kali ini kita akan belajar bahasa Indonesia bersama Bapak Toat tentunya. Bapak Toat mengajar level 8. Oke. Nah, kali ini kita akan belajar apa, Pak, pada hari ini? Belajar bahasa Indonesia tentunya dengan materi ya. Materi pertama KD 31 sampai nanti sampai pekan 3 itu 3.24. Detail sekali, Pak. Iya, 42 sampai itu kita akan membahas tentang teks berita, Pak. Oke. Nah, kurang lebihnya kita rangkum dalam teks berita. Iya. Kenapa kita harus mempelajari teks berita, Pak? Karena teks berita ini adalah salah satu teks dalam bahasa Indonesia yang sifatnya itu harus dibuktikan pertanggungjawabannya. Ya, oke. Kalau teks-teks lain itu sifatnya masih bisa berupa opini pribadi. Misal teks ulasan itu masih mengandung pribadi sendiri. Teks eksposisi juga bisa mengandung penegasan ulang dari penulis. Argumen, kalau eksposisi bisa menggunakan argumen penulis juga. Tapi kalau teks berita ini murni hasil dari temuan yang ada di lapangan. Oke. Temuan dari lapangan. Penting banget. Baik, sebelum ke lebih jauh lagi. Iya. Pengertian teks berita itu apa, Pak? Secara umum ya. Ya, secara kita umum. bandingkan kalau berita itu kalau kita breakdown, kita rincikan. Kalau breakdown bahasa Inggris ya, kita rincikan teks itu sendiri, berita itu sendiri. Jadi kalau teks itu adalah kumpulan kalimat yang mengandung satu pemikiran pokok, itu teks. Kemudian berita itu adalah hal yang sifatnya fakta, benar-benar terjadi dan sifatnya lagi hangat-hangatnya. Itu seperti itu. Berarti kalau teks berita itu adalah kumpulan kalimat yang mengandung satu pokok, ide pokok yang berisikan hal-hal yang sifatnya benar-benar terjadi dan baru terjadi, peristiwa yang baru hangat. Oke, berarti peristiwa baru hangat itu bisa saja semisal ada sebuah kejadian 1 jam yang lalu atau tadi malam gitu ya, Pak. Betul. Oke. Tadi malam, kemarin, atau memang bahasan itu masih dalam relungan gitu. Banyak banget. Oke, tadi tentang pengertian teks berita. Nah, unsur-unsur berita itu ada apa saja, Pak? Di dalam berita itu, atau sebelumnya itu, sebelum masuk ke unsur itu, apa yang harus kita tahu dari teks berita? Oke. Sebenarnya ada beberapa hal yang memang harus dibedakan dari teks berita dengan teks yang lain tadi. Teks non berita ya contohnya. Nanti kita juga akan bahas, berarti kalau ada berita itu, ini udah gini gampang ya. Berita itu dibagi dua, berita dan non berita. Dan berita lagi dibedakan menjadi berita asli dan berita bohong. Berita bohong atau hoax. Ya, betul. Kalau sekarang fake news bohong lah hoax. Hoax itu kalau dulu kita nulis hoaxnya itu pakai HOAX ya, tapi dalam bahasa Indonesia sekarang sudah diserap dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia itu HOKS udah. HOKS berarti bacanya hoax. Ya hoax gitu. Hoax atau hoax? Hoax. Pakainya kan ada OA-nya, berarti hoax gitu. Berarti membacanya hoax. Iya. Oke. Kalau bahasa Indonesia loh ya. Bahasa Inggris karena kita belajar bahasa Indonesia. Iya. Tadi kita bahasnya tentang tadi dua Pak Lis ini ya. Berita hoax sama berita bohong, berita asli. Tapi sebelum tadi ada berita dan informasi atau non berita. Non berita. Iya. Jadi kalau misal ada kata informasi itu belum tentu itu berita. Tapi kalau berita itu pasti informasi. Betul gitu. Contoh sederhananya, Pak, informasi itu yang bagaimana gitu yang bagaimana, berita yang bagaimana. Oke. Informasi itu sesuatu yang belum terjadi. Misal Pak Lisin mengatakan, saya kemarin dari Merbabu habis jalan itu. Ya itu informasi. Tapi kan saya belum tentu buktinya mana, belum tentu itu sifatnya dipertanggungjawabkan, dan Anda pun bukan seorang jurnalis kan. Jadi belum betul. Anda belum berita. Anda belum menuliskan berita, tapi Anda hanya menyampaikan informasi. Informasi yang tidak
tentu benar. Atau mungkin Pak Lisin suka menulis. Ya. Suka menulis, kemudian memberikan pendapatnya, pendapat setelah menonton film Avengers misalnya ya. Misalnya menonton film Avengers, Avengers bagus, karyanya lumayan apik, sinematonya apik. Tapi kan menurut Bapak ini, tapi karya tulisan dari Bapak ini kan diterima oleh masyarakat juga. Berarti ini masih sifatnya informasi bukan berita. Gitu. Bisa jadi orang lain ketika mereview itu beda ya. Iya gitu. Tapi nanti kalau kita bahas tentang berita, perbedaannya itu misal kalau Avenger tadi konsekuensinya. Kalau tadi kan pendapat. Kalau berita itu Avengers mendapatkan penonton sejumlah 300 juta lebih. Nah, misal seperti itu. Nah, itu berarti sudah berita karena fakta ini, ada faktanya misal ada data jumlah ada datanya, penonton. Iya. Jadi harus benar-benar terjadi gitu. Oh iya. Itu berita tadi sama informasi. Dan informasi itu dikeluarkan oleh orang siapapun ya Pak. Pak Lisin juga bisa, Pak Toat juga bisa, Bapak Guru yang lain juga bisa. Tapi kalau berita itu umumnya biasanya disampaikan oleh badan jurnalisme yang resmi gitu. Berarti ibaratnya wartawan gitu. Berarti ibaratnya berita itu bisa berasal dari seseorang. Iya. Tetapi tidak memiliki lembaga hukum atau badan hukum yang resmi. Betul, yang instansi yang betul. Dan kecenderungan informasi atau berita tersebut tidak dipertanggungjawabkan. Betul, tidak dipertanggungjawabkan. Kalau yang mengeluarkan dari badan hukum, otomatis berita itu kan bisa dipertanggungjawabkan. Iya, ya, Pak? walaupun nanti mesti ada kesalahan, walaupun kalau informasi itu memang sengaja, memang salah ini, tapi disengajain gitu. Tapi kalau berita misal itu salah, itu walaupun salah ya itu sifatnya masih tidak sengaja nanti karena masih akan dipertanggungjawabkan kembali gitu loh. Iya gitu. Oke. Dan juga mungkin kalau berita itu ada lebih mudah dipahami karena bahasanya harus baku Pak. Berita itu harus baku bahasanya. Makanya kita belajar bahasa Indonesia. Oke, siap baku. Ada bahasa bakunya. Kalau tulisan teks not berita atau informasi itu ya nggak masalah sih. Nggak harus baku gitu. Ini Pak, kalau tadi kan kita sudah berbicara tentang pengertian dan ciri-ciri atau perbedaan antara berita hoax. Sudah masuk ciri-ciri atau belum tadi? Sebenarnya sudah masuk. Cuma belum semuanya. Oke. Yeah. Nah, sekarang tolong jelaskan coba ciri-ciri berita itu apa saja? Sama berita sama teks berita ya. Berarti kalau secara umum itu faktual. Ya, benar-benar terjadi. Faktual. Pertama faktual. Oke. Yang kedua aktual. Baru-barunya terjadi lah. Hangat-hangatnya terjadi itu aktual. Objektif Pak. Oke, objektif itu berarti sesuai dengan hasil yang ada di lapangan. Tidak mereka-reka. Tidak ada pandangan penulis dalam menyampaikan berita tersebut. Kalau dipelesetkan sedikit kan biasanya efeknya banyak kan Pak. Ya makanya betul. kalau bisa memang benar-benar objektif di lapangan seperti itu objektif. Kemudian setelah itu baku bahasanya Pak. Kalau bahasanya bukan baku bukan berita. Bahasa berita. Kemudian makanya kalau di koran-koran kan bahasanya memang ya bahasa yang resmi gitu loh. Nggak ada yang halo guys. Halo guys gitu. Apalagi berita-berita yang ada di internet ya subhanallah. Seseorang mendapatkan karomah ya gitu itu loh. Kan kayaknya kan khawatir kan biasanya. Iya. Itu tidak baku berarti ya Pak. Ya kurang memenuhi sih. Terus selanjutnya ada runtut ya. Urut sesuai kronologi ceritanya bagaimana itu harus urut, nggak boleh lompat-lompat, nggak boleh mana yang didahulukan. Kemudian unik dan persuasif. Oke, unik dan persuasif. Nah, unik sama persuasif itu bagaimana Pak? Unik ya. Unik itu ya bahwa berita satu sama berita yang lain itu memiliki perbedaan pandangan pastinya kan. Kalau satu membahas Gunung Merapi, yang satu membahas Gunung Merbabu udah beda cerita itu. Sudah beda. Gitu. Kemudian persuasif. Kalau persuasif ya tentunya mampu mempengaruhi penonton ya. Bukan mempropagandakan, bukan untuk memberikan tujuan atensi tertentu, tapi hanya untuk supaya mereka tahu dan mereka akan melaksanakan ini. Misal kita memberikan berita bahwa PPKM darurat misal. Tujuannya kan ya untuk agar masyarakat patuh terhadap itu kan PPKM-nya gitu loh. Gitu. Diberikan supaya diikuti oleh masyarakat. Sama kalau semisal ada kecelakaan, orang ikut bersimpati. Bisa jadi bisa gitu. Oke, itu tadi tentang ciri-ciri berita. Nah, di dalam berita itu pastikan
Pak Tok tadi menyampaikan runtut ya. Runtut. Nah, berarti kan ada unsur-unsurnya, Pak. Iya, Nah, pastinya. Unsur berita itu apa aja, Pak? Unsur berita itu pasti sering banget didengarin. Iya, pasti sering banget. Tapi terkadang kita lupa ya. Iya. Dan apa saja ya itu ya pasti kan lupa. Kalau dalam bahasa Inggris itu 5W plus 1H. Oke. One way apa ibadah. Tapi ini kan bahasa Indonesia. Kita bahas ya, kalau bahasa Indonesia itu, kalau bahasa Inggris tadi 5W plus 1H itu what, who, why, where, when, how. Oke. Kalau bahasa Indonesia ya ada singkatannya sendiri juga. Menarik nih, adik Simba. Kenapa Simba, Pak? Adik Bukan singa. macan. Adiknya singa berarti. Oh, adik Simba. Adik Simba. Adiknya itu sereal. Adiknya sereal. Enggak gitu. Oh iya, oke. Adik Simba, apa aja itu? Itu di halaman 6 sudah ada. Adik Simba itu. Oh, berarti berdasarkan buku. Iya, di buku bahasa Indonesia ini sudah ada. Jadi anak-anak sekalian jangan lupa dicek buku bahasa Indonesia halaman berapa? 6. Halaman 6. Sudah ada. Oke. Adik Rimba. Adik Simba, Pak. Adik Simba. Adik Simba. Masa R-nya nanti Riapa? Adik Simba ya. Oke. Jadi adik Simba itu apa? Ya. Di mana? Kapan? Siapa? Mengapa? Bagaimana? Adik Simba. Jadi kalau lupa apa ya, Pak Tata kemarin pas di podcast bilang apa ya? Oh, adik Simba. Salah satu yang masih kurang apa? Karena banyak pertanyaan yang akan membahas tentang itu gitu. Ya, gitu. Adik Simba. Bukan adik Rimba. Bukan. Kembali. Masa adik Rimba apa di mana kapan Riapa? Ya kan lucu, Pak. Oke. Ya. Tadi kan kita sudah mempelajari tentang pengertian teks berita, betul. Kemudian unsur-unsur berita, kemudian ciri-ciri berita. Oke. Selain itu apa aja, Pak, yang perlu anak-anak ketahui? Ya kan perlu kita ketahui setelah ini ya. Tapi kalau yang di sini nanti di minggu depan mungkin ada kesempatan. Okay. Itu struktur. Oh, struktur. Banyak pembahasan tentang itu. Nanti kita akan berikan contoh kalimatnya bagaimana, contoh teksnya bagaimana, kemudian kaidah kebahasaan. Itu panjang banget, tapi saya suka kaidah kebahasaan. Ya, mungkin anak-anak nggak suka ya dengan kaidah kebahasaan, tapi kalau Potat suka sekali. Ya, anak-anak beda. Mungkin ada yang suka, ada yang tidak. Kaidah kebahasaan. Tapi kalau siswa kita insya Allah suka semua lah, Pak. Semua suka belajar. Semua suka belajar, Pak. Saya yakin karena nilainya juga baik-baik semuanya. Semoga yang anak kelas ini sudah naik jadi kelas 8 bisa mendapatkan nilai yang baik juga. Saya yakin pasti baik. Amin. Gitu. Tadi adik Simba tadi sudah, kemudian ciri-ciri berita. Tadi kan sebenarnya kita berhenti di itu, Pak, hoax sama. Hoax karena banyak sekali di Indonesia ya sekarang ya. Orang tua kita sendiri pun kadang termakan hoax. Jahe merah mampu menghilangkan COVID, misal seperti itu. Sebenarnya emang meningkatkan imun ya, bukan menghilangkan COVID ya gitu. Atau mungkin apa ya dulu, nanti malam akan ada UFO, misal seperti itu. Ada UFO. Duh, kayaknya kalau risetnya itu kurang, yang menyampaikan pun tidak bukan seseorang yang ahli dan bertanggung jawab, ya harus ditelusuri nih. Karena takutnya nanti ini. Biasanya kalau udah ada berita hoax, ini disampaikan lagi ke orang lain. Nah, karena kan kalau di WA group terus isinya panah semua. Di forward itu ya. Di forward itu kan bahaya. Diteruskan. Kan. Dulu tuh saya pernah dapat itu, Pak. Sindrom aplikasi apa gitu. Padahal sebenarnya enggak, itu cuma bagian humor gitu loh. Takutnya semua kena gitu, bahaya kan. Jadi anak-anak harus tahu bagaimana membedakan antara berita yang nyata, real dengan berita hoax. Hoax secara bahasa Indonesia betul hoax. Berita hoax, berita bohong gitu aja gampang. Atau dalam bahasa Inggris itu truth news dan fake news. Truth news and fake news. Gitu. Bahasnya banyak ini, Pak, sebenarnya kalau berita. Belum lagi nanti kalau teks-teks yang lain, seru banget. Pasti seru. Nah, jangan lupa anak-anak selalu disaksikan podcastnya karena pasti seru, Pak, membahas pembelajaran seperti ini. Dan mungkin kalau ada yang mau ditanyakan boleh langsung hubungi Pak Lisin atau di kolom komentar boleh. Loh, kok menghubungi saya, kan guru bahasa Indonesianya Pak Toat. Kebalik. Ini bisa menghubungi saya ya anak-anak. Nanti di WA boleh, nanti saya berikan. Atau nanti bisa email juga dari Pak Toat. Atau di kolom komentar nanti insya Allah dijawab. Dan sering-seringlah menengok YouTube-nya SMP Muhammadiyah. Kemudian Instagram-nya juga. Dan sekarang kita punya TikTok. TikTok. Nah, ditunggu konten-konten TikTok SMP Muhammadiyah Plus. Semoga bermanfaat. Gitu. Ini, Pak, terakhir.
Ah, ini mungkin di luar dari materi ya. Ya, silakan. Saya sudah mencium bau-bau aneh ini. Kenapa, Pak? Dalam berita itu, penyampaian berita itu formal sekali, Pak. Waduh. Nah, jadi rata-rata orang yang menyampaikan berita itu tegap, kemudian tidak tersenyum, pemirsa. Gitu, Pak. Ini Pak Lisin baca salah satu berita gosip itu ya. Mungkin lihatnya, tapi mungkin pas juga berita kriminal. Oh iya. Kalau berita kriminal ya pasti harusnya kayak gitu. Kemudian mungkin urgensinya. Jadi sebenarnya sifat ragam bahasa itu beda, ada formal informal. Bahasa yang ragam santai sama ragam cakap sama ragam situasi resmi itu beda. Dan mungkin karena itu disiarkan secara langsung, kemudian menggunakan bahasa yang baku tadi. Ah iya, bahasa yang baku. Ya, dan mungkin berita yang diangkat adalah berita yang sangat berat. Ya nggak afdol kalau bahasanya seenaknya. Hey guys, kemarin saya lihat politik di Indonesia gimana ya? Misal seperti itu kan jadinya nggak afdol nih, nggak baik nih. Kalau dibahas secara formal pasti tentu ada situasi apa ini, kayaknya serius banget ya supaya bisa dilihat gitu. Begitu. Oke. Baik. Mantap sekali. Terima kasih banyak, Pak. Terima kasih sudah. Saya sering kesini boleh berarti ya? Ya, sangat boleh. Nanti besok berarti minggu depan atau setelah teks berita ini kita bahas apa saja tadi? Struktur dan kaidah bahasa teks berita. Oke, baik. Baik anak-anak, kita nantikan pembahasan selanjutnya tentang struktur dan kaidah kebahasaan. Terima kasih atas atensi kalian pada sesi kali ini. Ada closing Pak Toat? Ya, tetap pokoknya walaupun ini pandemi ya, mungkin tatap muka akan tidak diperkenankan, kita tidak mungkin saling bertemu. Insya Allah hati kita tetap jadi satu nih. Jadi tetap belajar, tetap saling membaca buku, jangan lupa sholat. Alhamdulillah. Gitu. Siap. Oke, baik, terima kasih anak-anak atas kehadiran kalian. Sampai ketemu di casting selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.